Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Hukum Keluarga Islam kelas 2F. Di sini kami akan berdiskusi mengenai konsep eskatologi dalam Islam. Saya Alia Hilmi Anggraini dengan NIM 212121194 dan teman saya. Saya Aziza Laili Rohma dengan NIM 212121212. Sesuai dengan tema diskusi tadi, kita akan membahas tentang eskatologi dalam Islam. Sebelumnya, kamu tahu nggak sih, Zah, eskatologi itu apa? Terus terang aja nih ya Al, aku tuh sebelumnya nggak tahu sama sekali eskatologi itu apa. Tapi setelah cari tahu, eskatologi itu ternyata sebuah ilmu yang membahas tentang hari akhir. Ruang lingkup pembahasan eskatologi apa aja sih Al? Jadi, ruang lingkup pembahasan eskatologi itu menguraikan secara runtut mengenai persoalan dan pengetahuan tentang akhir zaman seperti kematian, alam kubur, hari kebangkitan, dan kehidupan di surga dan neraka. Nah, pembahasan ini tuh bisa panjang dan seru tahu. Ya, setuju banget. Karena kalau udah bahas tentang hari akhir, kayaknya nggak ada habisnya deh. Dalam Islam sendiri, eskatologi itu dikenal dengan hari kiamat, di mana semua kehidupan di dunia akan berakhir. Eskatologi merupakan salah satu ilmu dasar di dalam ajaran teologi yang dapat diartikan juga sebagai ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman seperti hari kiamat, hari kebangkitan, surga, dan neraka. Di dalam Islam sendiri, kita diwajibkan untuk mengimani hari kiamat. Kiamat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Tanda-tandanya yang sering kita lihat yaitu seperti peristiwa gunung meletus, tanah longsor, dan tsunami. Musibah seperti ini ternyata merupakan tanda-tanda kiamat kecil loh. Juga yang mungkin saat ini sedang viral, seperti banyaknya orang yang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Kemudian munculnya gaya hidup mewah. Kemudian tanda-tanda yang lainnya yang sering kita lihat, banyaknya laki-laki yang menyerupai wanita, begitu juga sebaliknya. Contohnya, maraknya konten kreator di TikTok, yaitu laki-laki yang berdandan menyerupai wanita. Juga maraknya pembunuhan. Contohnya yang baru-baru ini, ada seorang ibu yang membunuh anaknya dengan dalih tidak ingin anaknya menderita seperti ibunya kelak. Padahal itu adalah anak kandungnya sendiri. Kamu tahu nggak sih, Al, kalau sebenarnya ini semua merupakan tanda-tanda bahwa kita udah mendekati kiamat besar atau kiamat kubro. Nah, kamu bisa jelasin nggak tanda-tanda kiamat kubro itu apa aja? Oke, jadi tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar itu tuh yaitu kemunculan Dajjal, matahari terbit dari barat, munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, serta munculnya api dari Yaman yang kemudian menggiring manusia ke arah Syam. Kamu percaya nggak sih, Zah, kalau sehabis hari kiamat itu masih ada tahap selanjutnya? Iya, percaya. Soalnya sepengetahuanku setelah kiamat ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, alam barzah atau alam kubur. Yang mana ini merupakan gerbang menuju akhirat. Di alam kubur ini, manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat mungkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Yang kedua, ada yaumul kiamah atau hari kiamat. Hal ini dimulai dengan peniupan sangkakala pertama yang menjadikan alam semesta dan dunia seisinya hancur. Yang ketiga ada yaumul ba'ats atau hari kebangkitan, di mana ketika malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kedua kalinya yang akan menghidupkan kembali semua makhluk tanpa terkecuali. Yang keempat ada yaumul mahsyar atau padang mahsyar. Di sini semua makhluk termasuk jin dan manusia dan juga hewan dikumpulkan untuk diadili. Yang kelima, Yaumul Mizan atau hari penimbangan, yakni hari di mana manusia akan ditimbang amalnya, kemudian amal mereka akan dihitung, mana yang lebih banyak amal baik atau amal buruk. Yang keenam, ada Yaumul Hisab atau hari perhitungan,
adalah peristiwa di mana manusia satu persatu akan dipanggil dan diperlihatkan segala amal perbuatan mereka selama di dunia. Yang terakhir, yaitu surga dan neraka. Setelah dihisab, maka tahapan terakhir adalah penentuan apakah manusia akan berakhir di tempat yang indah bernama surga atau akan disiksa di neraka yang begitu mengerikan. Sebelum mencapainya, manusia terlebih dahulu harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, jadi kita udah bahas nih masalah konsep dari eskatologi. Menurut kamu, ada nggak pengaruh ilmu eskatologi di kehidupan sehari-hari kita sebagai umat muslim? Kalau menurutku sih pasti ada, karena kan manusia itu diturunkan ke bumi bukan semata-mata untuk hidup dan berkembang secara bebas. Namun, ia memiliki suatu pertanggungjawaban terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan menuntut pertanggungjawaban dari makhluknya setelah datangnya hari kiamat sebagai batas kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan mempelajari ilmu eskatologi ini, secara tidak langsung manusia itu percaya bahwa kelak akan datang hari akhir, di mana segala hal yang ada di dunia ini akan hancur. Kepercayaan terhadap hari akhir tadi itu akan membimbing manusia untuk berperilaku menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, eskatologi ini tuh mempengaruhi keadaan batin manusia untuk semakin meningkatkan keimanan mereka kepada Allah. Kadar keimanan ini nih yang menjadi dasar berperilaku bagi manusia yang mengaku dirinya seorang muslim. Dengan iman tersebut, seorang manusia akan merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka itu berlomba-lomba untuk memperbanyak amal kebaikan dan lebih berhati-hati lagi dalam melakukan perbuatan. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa setelah kehidupan di dunia itu masih ada kehidupan di akhirat. Jadi tuh dalam melakukan hal sehari-hari dia lebih hati-hati gitu loh. Jadi setelah kita berdiskusi panjang lebar mulai dari konsep hingga pengaruh, maka dapat disimpulkan bahwa eskatologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang hari akhir seperti hari kiamat, kebangkitan segala manusia, dan surga. Dalam pandangan Islam, eskatologi membahas mengenai peristiwa-peristiwa yang menandakan datangnya hari akhir, peristiwa dibangkitkannya manusia yang sudah meninggal, serta peristiwa di mana manusia dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat oleh mereka selama hidup di dunia, hingga pada penentuan surga dan neraka. Dan eskatologi ini sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, khususnya umat muslim. Karena secara tidak langsung dengan pelajari eskatologi, maka manusia meyakini bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi, serta menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa segala hal yang mereka perbuat akan ada pertanggungjawabannya. Kesadaran akan hal tersebut membuat manusia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kadar keimanan, ketakwaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari lebih berhati-hati dan akan melaksanakan perintahnya serta meninggalkan larangannya. Mungkin diskusi dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.